Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini tema kita menyangkut Maulid. Kita akan berbicara tentang Maulid. Yang pertama dulu, kalau kita meninjau dari segi bahasa, itu ada perbedaan antara maulid dan maulud. Maulud itu asalnya dari maulud. Dalam bahasa Indonesia lantas diperpendek maulud. Maulud itu adalah anak. Ruzik tu bi maulud, orang Arab berkata. Saya mendapat rezeki berupa maulud, anak. Seseorang yang dilahirkan. Walad dalam bahasa Arab itu anak, baik laki-laki maupun perempuan. Itu sebabnya kalau kita baca Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, tidak beranak. Bukan hanya laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki, zakar. Kalau perempuan, unsa. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Maulud yang menjadi anak. Jadi sosoknya itu maulud. Kita bisa berbicara tentang maulud. Artinya kita berbicara tentang sosok Nabi Muhammad. Maulid, kita lihat nih bedanya dalam bahasa Arab. Timbangan kata yang sama dengan maulid itu mengandung dua makna. Bisa berarti tempat, bisa berarti waktu. Mau'iduna yaumuz zina. Mau'id, waktu yang kita perjanjikan. Mauqi, tempat beradanya sesuatu. Orang berkata, aina mauqi Indonesia. Indonesia itu di mana toh tempatnya? Jadi kalau kita bicara maulid, itu artinya, kita lihat dari segi bahasa dulu, itu berbicara tentang tempat atau waktu. Bahasa seringkali menyebut bahagian dari sesuatu, tetapi yang dimaksudkan bagiannya. Saya beri contoh. Mata-mata itu apa artinya? Sosok yang menggunakan seluruh potensinya untuk mengamat-ngamati orang. Ya kan? Karena yang terpenting pada pekerjaannya itu adalah mata, maka dia dinamai mata-mata. Kita lihat. Wasjud waqtarib. Sujudlah dan dekatkan dirimu kepada Allah. Sujud itu artinya salat. Sujud itu bagian dari salat. Tetapi karena yang terpenting dalam salat adalah sujud, saat itu keadaan di mana orang paling dekat kepada Allah, maka digunakanlah bahagian ini untuk menggambarkan secara keseluruhan. Maulid begitu. Manusia tidak bisa terlepas dari waktu dan tempat. Ya kan? Maka untuk menggambarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi disebutlah maulid, tempatnya, waktunya. Itu maksudnya adalah segala sesuatu. Jadi kalau kita berbicara tentang maulid, kita berarti berbicara tentang segala sesuatu menyangkut Nabi. Uraiannya, titik beratnya di sini adalah semua informasi yang berkaitan dengan Muhammad. Itu maulid. Sejarah atau sejarawan
menamai uraian-uraian yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, menamainya sirah. Membaca sirah Nabi. Sirah itu seakar dengan kata sara yasiru. Sairan wasiratan. Apa artinya sara? Berjalan. Sirah adalah perjalanan hidup Nabi. Jadi perjalanan hidup Nabi ini mulai beliau lahir sampai wafat. Itu sirah. Uraian menyangkut perjalanan hidup Nabi itu, kalau tekanannya pada sosoknya, kita berbicara tentang al-maulud. Maulud, sosok. Kalau kita berbicara tentang informasi-informasi yang diterima berkaitan dengan perjalanan hidup Nabi, itu kita namai maulid. Ya kan? Kita melangkah. Sejarawan berkata, man wa'at tarikha fi sadrihi adafa umran ila umrihi. Maksudnya apa? Kalau Anda bisa menangkap, bisa membayangkan sejarah dalam benak Anda, maka Anda telah menambahkan usia melebihi usia Anda. Benar tak itu? Saya tahu, saya bisa bagaimana itu dulu ya, Pangeran Diponegoro, di mana ini, ya. Saya seakan-akan hidup pada masa itu. Dari mana? Karena saya tahu sejarahnya. Jadi sebenarnya tujuan dari mempelajari sejarah itu adalah menggali apa yang terdapat di balik sejarah itu. Sejarah dalam bahasa Al-Quran atau dalam uraian Al-Quran menyangkut sejarah tidak berbicara, hampir tidak berbicara tentang tempat, hampir tidak berbicara tentang sosok, tapi yang dia bicarakan adalah peristiwa. Hampir begitu. Siapa itu Ashabul Kahfi? Disebut enggak namanya? Tanggal berapa itu? Tidak ada tanggalnya, tidak ada waktunya. Oke. Mempelajari sirah. Lebih-lebih mempelajari sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu seperti membakar kayu. Apa maksudnya ini? Kenapa dipilih kayu? Nah, dia katakan begini. Ada kayu yang Anda bakar, asapnya menyesakkan hidung Anda. Ya. Tapi ada kayu yang Anda bakar, aromanya sangat harum. Kalau Anda bicara tentang tokoh lain, bisa jadi menyesakkan. Tapi kalau kita bicara tentang Nabi Muhammad, Allahumma sholli alaihi, itu aromanya sangat harum. Itu kita bicara tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu orang berkata, semua sosok, semua uraian yang Anda tangkap, Anda uraikan, Anda bicarakan menyangkut sosok siapapun, maka yang bersangkutan yang Anda bicarakan semakin terhormat. Iya. Tapi kalau Anda bicarakan Nabi Muhammad, dia tidak tambah terhormat. Udah sampai puncaknya, gelasnya udah penuh. Sehingga aromanya yang kita dapat. Kita yang terhormat karena berbicara tentang beliau. Nah, uraian menyangkut maulid ini tadi sangat banyak. Banyak sekali. Tapi campur baur.
Ada yang benar, ada yang salah. Ya, ada yang dilebih-lebihkan, ada yang dikurangi. Itu dalam maulidnya Habib Ali itu benar sekali. Mahma tafannana wasifuhu fi wasfihi yafna zaman wa fihi malam yusafi. Betapapun hebatnya orang menguraikan tentang Nabi ini, betapapun banyaknya, habis waktu ini masih ada yang tidak sempat diuraikan. Karena itu ada seorang penulis di Mesir, otodidak. Saya kira dia tamat SD saja, tapi hebatnya luar biasa. Dia berkata apa? Jangan pernah berusaha merangkul gunung. Anda tidak bisa rangkul gunung. Orang pun yang melihat Anda merangkul gunung akan berkata sia-sia usaha ini. Kalau mau, tunjuk aja dari jauh. Itu lebih bermanfaat daripada merangkulnya. Dia bilang, kalau kita mau bicara Nabi Muhammad, itu jangan rangkul. Anda tidak bisa rangkul. Tunjuk aja, ini begini, ini begitu, dan sebagainya. Oke. Ada pertanyaan, kapan mulainya uraian, pembicaraan, pembahasan menyangkut maulid? Kapan itu dimulai? Kita sering mendengar bahwa itu dimulai pada masa Salahuddin ya. Itu tidak benar. Membicarakan Nabi. Sejak zaman sahabat sudah dibicarakan. Ya enggak? Sebelum kelahirannya sudah dibicarakan. Bahwa akan ada sosok yang namanya Muhammad. Jadi sebenarnya terlepas mau rayakan atau tidak namanya. Ini sudah dibicarakan jauh sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Secara umat Islam, secara khusus mulai membicarakan, membahas tentang maulid. Tadi sudah kita artikan apa artinya maulid. Sejak mereka mempelajari Al-Quran. Bagaimana itu? Di Quran ada uraian tentang Nabi. Ada kan uraian tentang Nabi. Mereka sudah bicarakan waktu itu. Ada ayat yang berbicara tentang peperangan Nabi. Ada ayat yang berbicara tentang istri-istri Nabi. Itu semua masuk dalam uraian maulid kan? Itu maulid itu. Jadi tidak benar kalau dikatakan baru mulai pada masa Salahuddin. Boleh jadi resmi negara baru dimulai waktu itu. Ya kan? Tetapi uraian tentang maulid itu udah jauh sebelumnya. Paling tidak ada 3 sumber yang kita bisa memperoleh informasi menyangkut maulid. Yang pertama, dari Al-Quran. Saya tahu dari Al-Quran bahwa Nabi itu yatim. Dari mana kita tahu bahwa dia yatim? Pertamanya Al-Quran kita yakin. Alam yajidka yatiman fa'awa. Ya kan? Dan banyak yang lain. Waktu perang Badar, oh kamu itu dari rumahmu, kamu kumpul begini, kamu keluar, kamu lewat sini. Itu sumbernya Al-Quran. Yang kedua, sumbernya Nabi sendiri. Nabi yang menceritakan bahwa saya itu dulu pengembala. Sumbernya dari hadis nih. Nabi itu dulu ditanya, kenapa kamu puasa hari Senin? Dia informasikan, oh saya lahir hari Senin. Itu sumbernya itu. Yang ketiga, sumbernya dari riwayat selain yang bersumber dari Nabi. Riwayat yang bersumber dari Nabi atau analisa-analisa yang dikemukakan yang berkaitan dengan Nabi. Itu sumber uraian tentang maulid. Nah, saya ingin kita lihat sumber ketiga ini. Mari kita lihat sumber ketiga. Dulu tidak banyak hiburan
Sekarang banyak hiburan kan. Hiburannya dulu orang itu apa? Salah satu hiburan dulu adalah mendengar dongeng, mendengar cerita. Dalam masyarakat lahir apa yang dinamai tukang cerita, qassasin. Masyarakat dulu tidak sekritis masyarakat sekarang. Hal-hal yang luar biasa sangat menyenangkan untuk diceritakan. Itu dulu begitu. Ini ada yang sampai sama kita sekarang ini. Itu sebabnya misalnya seperti Syekh Muhammad Abduh. Ada riwayat tentang arti inna a'tainakal kautsar, ya kan? Ada riwayat Kautsar itu sungai di sorga, dia punya pasir berlian. Pokoknya gambaran luar biasa. Terus kata Syekh Muhammad, saya tidak percaya ini. Ini banyak yang cerita. Iya, orang banyak karena dia keasikan dengar itu. Sama kita misalnya ada cerita, di Pondok Indah rumah saya ada hantu. Ya, dulu pernah itu ada cerita. Tersebar karena orang senang dengar kayak gini. Padahal itu tidak benar. Itu informasi sejarah. Jadi katanya teliti dong. Yang menguraikan, menyangkut informasi-informasi Nabi ini. Garis besarnya ada dua pihak. Bertolak belakang. Ada pihak karena sangat cinta pada Nabi, sangat kagum pada Nabi, dia tambah-tambah. Percaya enggak? Saya sebut namanya karena itu pernah saya teliti waktu masih jadi mahasiswa. Namanya Ibrahim bin Umar Al-Biqai. Beliau itu abad ke-9 Hijrah menulis kitab tafsir. Antara lain dia katakan Nabi itu punya mata di belakang. Sehingga dia bisa melihat ke depan, bisa melihat ke belakang. Maksud dia kali ini. Tapi kenapa begitu? Kagum. Ada riwayat orang yang kagum nih. Nabi itu mempunyai kekuatan seksual memuaskan 9 wanita. Dari mana dia tahu itu? Nabi tidak mungkin ngomong. Ya. Tapi kagum. Kita harus teliti dong. Benar atau tidak? Ini biasa karena cinta. Ingin menampakkan kegaguman. Kita baca misalnya di Maulid. Waktu Nabi lahir itu, di tahun itu semua yang lahir laki-laki. Dari mana dia tahu ini? Ya kan kita baca kan itu loh. Tapi kenapa? Kagum. Ditambah-tambahlah. Nah, sebaliknya ada orang yang benci. Dia bikin juga cerita. Itu ceritanya begini. Itu Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah. Yang menikahkan ayahnya. Tetapi waktu itu ayahnya mabuk. Dinikahkan, habis dinikahkan. Terus ini orang tua yang mabuk sebelum itu dikasih minyak wangi, dipakaikan pakaian yang bagus. Terus waktu dia sadar, loh ini ada apa ini? Emang kamu baru menikahkan Muhammad. Ada riwayat lain yang menyatakan waktu Sayyidah Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad itu ayahnya sudah meninggal. Tapi kenapa riwayat ini yang dibawa? Karena mau mendiskreditkan. Oh ini banyak ini. Apalagi tulisan orientalis itu dulu lagi. Itu informasi. Boleh jadi informasinya itu dari orang-orang asal usulnya yang benci Nabi. Boleh jadi dari orang Yahudi. Boleh jadi dari orang Nasrani. Boleh jadi dari orang munafik. Ini sampai semua kepada kita nih. Banyak sekali. Itu kita baca di buku-buku begitulah.
Kita ingin kagum kepada Nabi. Tetapi bukan berdasar hal-hal yang tidak masuk di akal. Ada lagi tulisan, itu Abbas al-Aqad. Dia katakan begini, kita baca di buku-buku bahwa sewaktu Nabi Muhammad SAW lahir, itu berhala-berhala berjatuhan. Ada di Maulid ya. Singgasana Kaisar goncang. Dia sangat logis. Dia bilang, nggak usah sebut itu. Kenapa? Dia bilang, waktu itu bisa saja semua orang berkata karena saya. Karena si A lain. Itu bukan bukti untuk ini. Bukti yang paling kuat tentang kenabian Nabi Muhammad itu adalah masyarakat butuh waktu itu. Apalagi terlalu banyak hal-hal yang bersifat logis, bersifat ilmiah, yang bisa kita jadikan dasar untuk menguraikan bagaimana itu Nabi Muhammad. Terlalu banyak. Saya ambil contoh kita di Indonesia nih yang banyak juga nih. Misalnya bicara Maulid. Kenapa itu Nabi Muhammad diutus dari Mekah? Apa biasa yang didengar? Oh, itu bejat masyarakat itu. Ya kan? Karena bejat, yang paling bejat di situ, dari situ dimulai. Kalau saya menghadapi musuh, maka mestinya yang saya hadapi yang lemah dulu. Kenapa harus yang paling buruk? Oh, itu di sana orang membunuh anak-anak perempuan, ya kan? Itu benar. Tetapi itu bukan semua masyarakat bunuh, itu orang-orang terbatas, itu orang-orang tertentu. Suku-suku tertentu. Jadi kenapa? Tuhan paling tahu di mana dan siapa yang dia utus. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Saya pernah satu waktu menguraikan bahwa Allah kalau mau, dia siapkan sebab-sebabnya. Mau sesuatu. Idza aradallahu syai'an hayya'a asbabahu. Allah ingin ajaran ini tersebar di seluruh pelosok dunia. Ya kan? Itu sebaiknya. Mulainya dari ujung sana atau ujung sana? Sebaiknya di tengah dong. Apalagi pada masa komunikasi sangat sulit. Jadi sudah salah kalau di Australia. Salah kalau di Amerika. Itu harus di Timur Tengah. Yang menghubungkan Eropa, Afrika, Asia. Lantas kenapa di Mekah? Kenapa bukan di Yaman? Kenapa bukan di Irak? Kenapa bukan di Persia? Seluruh Timur Tengah sudah dibawa kekuasaan Persia atau Romawi. Persia sembah api, Romawi Kristen, ya kan? Kalau dia ada di bawah kekuasaan Romawi, baru muncul udah ditebas. Ada di bawah kekuasaan Persia, baru muncul sudah ditebas. Jadi dia harus mencari suatu tempat disiapkan oleh Allah. Tempat yang belum ada kekuasaan di situ. Mekah itu tidak dikuasai oleh siapa-siapa. Abraha pergi menyerang Mekah itu tujuannya politik. Ingin menguasai jalur ini. Allah punya rencana dia hancurkan itu. Kenapa di Mekah? Bukan di Madinah. Madinah itu sudah maju. Basa-basinya banyak. Orang Mekah sampai sekarang tegas-tegas ya, kasar ya. Munafik itu baru muncul di Madinah. Di Mekah masa dulu tidak ada munafik. Diberi kesempatan untuk berpura-pura mau. Ingat itu Bilal? Kan bisa dia katakan ini. Ingat Ammar bin Yasir. Ajaran ini harus diterima dan secara tegas, secara tulus, secara ikhlas oleh yang menerimanya. Biar kita tahu siapa kawan, siapa lawan. Kenapa Nabi Muhammad
Di Makkah ada 2 suku besar. Yang paling berpengaruh suku Quraisy, di situ ada Bani Umayyah, ada Bani Hashim. Bani Umayyah itu hebat-hebat. Dalam bidang apa? Dalam bidang politik. Hebat. Lihatlah Amr ibn al-As, Muawiyah. Bani Hashim itu tidak pandai berpolitik. Lihat Ali. Kalau tidak dalam politiknya. Tetapi akhlaknya tinggi sekali. Siapa yang mempelopori suatu fakta yang menyatakan siapapun yang terzalimi di Mekah kita harus bela? Bani Hashim. Ini ada buku namanya Abqariyat Muhammad itu. Dia bilang itu keturunan Hashim gagah-gagah. Turunan Umayyah itu tidak segagah. Gagah juga, tapi tidak segagah. Kira-kira siapa yang lebih wajar untuk ditampilkan mengajak orang untuk beragama? Ya, itu logikanya begitu. Tapi saya kembali, orang dangkal lantas bicara begini. Kenapa Nabi ke Madinah? Kok hijrahnya ke Madinah? Itu ada sebabnya. Dipilih oleh Allah. Kenapa? Yang pertama, keluarga Nabi itu di Madinah. Jadi ada pembelanya di sana. Sejak Hashim itu kawin dengan orang Madinah. Satu perempuan janda namanya Salma. Salma ini orangnya cantik, tapi punya kepribadian yang sangat kuat. Bagaimana dia? Sudah banyak yang lamar dia tidak mau. Hashim dari Mekah. Satu hari dia lihat di pasar, wah ini boleh juga ini. Hashim dia punya kakek-kakek terkenal. Jadi dia mau diterima oleh Salma. Tapi dengan syarat, talak saya yang talak, bukan kamu yang talak. Saya mau ke Mekah dengan syarat, kalau saya mau melahirkan kamu harus di Madinah. Bani Najjar. Ingat Nabi. Waktu meninggal ayahnya, ibunya bawa dia ke Madinah untuk mana? Untuk ketemu keluarganya kan. Jadi wajar enggak dia hijrah ke Madinah? Wajar. Yang kedua, orang Madinah itu ahli perang. Orang Mekah bukan ahli perang. Pedagang itu Mekah. Madinah perang terus. Aus Khazraj berpuluh tahun. Ini agama bisa di suatu waktu harus membutuhkan orang-orang yang pandai berperang. Di Madinah, Nabi disambut. Orang Madinah bergaul dengan orang Yahudi. Orang Yahudi sudah selalu bilang, satu waktu akan datang Nabi. Kalau kita berperang dengan kamu, kita pasti menang. Karena Nabi itu memihak kita. Begitu Nabi Muhammad datang. Ya, kita dului orang Yahudi, mari kita percaya sama dia. Madinah itu lokasinya itu sangat strategis. Hanya di bagian utara yang orang bisa masuk. Timur dan barat curam sekali. Itu sebabnya waktu perang Khandaq yang digali itu hanya di bagian barat. Jadi sangat strategis. Allah atur. Biasa kedangkalan, pemikiran, subjektivitas menjadikan uraian-uraian menyangkut maulid itu tidak logis. Nah ini kita harus pandai-pandai nih baca.